Komik ini bercerita tentang seorang anak laki-laki yang berumur 17 tahun, yang bernama Luna. Ia berprofesi sebagai seorang hunter. Bersama rekannya Themis yang baru berusia 11 tahun dan Deuri mobil yang bisa bicara ciptaan Themis. Mereka berburu AI, sejenis robot yang bisa berbicara yang memiliki emosi dan pikiran. Demi uang hadiahnya. Pertemuan pertama Luna dan Themis adalah 3 tahun yang lalu, di mana Luna yang sedang berada di tengah padang pasir menemukan Themis yang sedang pingsan karena kehabisan air dan bahan makanan. Themis yang sangat pintar dalam masalah mesin dan sejenisnya membantu Luna membuat berbagai peralatan kerja seperti panahan, alat untuk mengeluarkan asap, sepatu dan sebagainya. Hingga pada suatu hari, Luna dan Themis yang ingin menangkap amuba robot legendaris yang susah untuk ditemukan, memasang perangkap dengan umpan Deuri mobil ciptaan Themis. Namun setelah menunggu selama 5 hari amuba sama sekali tidak muncul. Tiba-tiba Deuri berteriak karena ada seseorang yang sedang mengobrak-abrik bagian belakang kontainer yang ada di sambungan mobil. Tanpa pikir panjang Luna lalu menusuk pantat orang tersebut bertubi-tubi dengan gagang pedangnya. Karena kesal dengan pencuri tersebut, yang mengakibatkan orang tersebut berteriak kesakitan. Themis dan Luna yang akhirnya mengecek keadaan orang tersebut. Kaget karena ternyata orang tersebut adalah seorang wanita yang bernama Mirma. Mirma yang kesal lalu meninju wajah Luna, hingga ia jatuh terpental. Di tengah pertengkaran mereka, tiba-tiba amuba yang mereka cari muncul. Mereka kaget karena ternyata raksasa tersebut sangatlah besar. Themis lalu menggunakan pelindungnya untuk menahan robot raksasa tersebut. Namun pelindung tersebut seketika hancur karena kekuatan robot tersebut. Luna lalu maju menyerang robot tersebut. Walaupun ia sudah bergerak maju menyerang dengan cepat, namun ia masih kalah dengan robot tersebut. Ia terpental akibat terkena pukulan robot itu hingga jatuh pingsan. Melihat hal itu, Themis lalu membawa Luna untuk melarikan diri beserta Mirma yang memaksa untuk ikut dengan mobilnya Deuri. Tidak jauh dari sana ada seorang pria parubaya yang mengendarai mobil raksasa menuju ke sana. Ia bermaksud untuk mengalahkan amuba dan balas dendam atas luka di bagian matanya akibat pertempuran sebelumnya dengan amuba. Themis yang berusaha melarikan diri dengan melewati gang sempit namun tetap terkejar oleh amuba. Hingga ia mengeluarkan mentetan tembakan. Ia yang panik melaju kencang dan bertabrakan dengan pria parubaya tersebut. Hingga mereka terkejar oleh amuba. Deuri si mobil yang tidak sengaja menabrak Om tersebut lalu menganggapnya sebagai kekasihnya akibat ciuman pertama. Ia membawa serta Om tersebut kabur bersama mereka. Akhirnya mereka berhasil melarikan diri dari amuba dan membawa Luna ke rumah sakit. Namun Om tersebut terkejut ketika mengetahui kalau Luna adalah hunter terkenal yang dijuluki Moonlight Wolf. Ternyata Luna tidak bisa mengingat apapun mengenai masa lalunya sebelum berumur 10 tahun. Sebelum bertemu dengan Themis, Luna yang berburu AI sebagai hunter bekerja dari satu desa ke desa lainnya hingga pada suatu hari, Luna yang saat itu baru berumur 12 tahun, diselamatkan oleh Yanubis, si pemimpin sebuah guild, dari seorang pria yang sedang mengganggunya. Tidak sampai hanya di situ, Yanubis yang kagum dengan kemampuan Luna yang mampu mengalahkan AI yang akan menyerangnya, mampu membelah AI tersebut dengan sebilah pedangnya. Ia lalu mengajak Luna untuk bergabung bersamanya hingga suatu hari Luna dan para rekannya mendapat tugas untuk melanjutkan perburuan di Valley of Wolf. Namun kedua rekan yang bersama Luna berniat untuk mencuri pedang yang biasa ia gunakan karena mengira pedang tersebut adalah benda berharga. Mereka menghajar Luna hingga pingsan. Begitu Luna tersadar ternyata tempat itu telah dipenuhi oleh para AI sedangkan kedua rekannya telah dihabisi oleh para AI tersebut. Yanubis yang menyadari adanya keanehan akhirnya sadar kalau ternyata tempat Luna berada adalah titik pertemuan atau markas para AI tersebut. Ia beserta para rekannya lalu bergegas menuju ke sana. Luna yang seketika marah mendengar salah satu AI tersebut menyebut nama ketua Gideoni langsung mengambil pedangnya dan mengamuk. Yanubis yang telah sampai terkejut dengan penampakan Luna yang sedang menghabisi para AI dengan membabi buta. Para AI yang tersisa kemudian berusaha melarikan diri. Luna pun jatuh pingsan. Setelah kejadian tersebut, Yanubis lalu meminta Luna untuk bergabung dengan tim Desert Storm yang lumayan terkenal di dunia AI Hunter, yang terdiri dari Renu,
Zepar dan pemimpinnya Chloride. Awalnya Luna menolaknya, karena menganggap kalau pekerjaan hunter adalah hal yang bodoh. Yanubis yang marah lalu menamparkan wajah Luna. Ia berkata kalau seorang hunter selalu mempertaruhkan nyawanya setiap kali bertarung. Ia yang kecewa lalu pergi meninggalkan Luna. Luna yang selama ini berniat untuk balas dendam kepada Gideoni yang telah membakar desanya dan menyebabkan kakaknya mati. Memburu AI untuk dapat bertahan hidup demi uang imbalan yang didapatkan. Sama sekali tidak pernah memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Ia merasa sedih setelah kejadian tersebut. Namun tanpa diduga desa diserang oleh Skutayer dan para anak buahnya. Mereka hendak membakar desa karena ia dendam akibat bekas luka di bagian matanya. Yanubis yang mengetahui kalau Luna masih terperangkap di rumah dengan kobaran api yang sudah membesar pergi untuk menolong Luna, yang sedang mengamuk karena trauma terhadap kobaran api. Mereka yang berhasil lolos dari kobaran api mencoba untuk melarikan diri. Namun Yanubis yang mencoba untuk melindungi Luna dari tembakan roket peluru yang tak terduga, harus kehilangan sebelah tangannya akibat ledakan tersebut. Di saat terdesak oleh Skutayer, Renu, Zepan dan Chloride datang menolong mereka. Setelah itu akhirnya, Luna bergabung dengan Renu, Zepar dan Kride dan membentuk tim yang bernama Desert Wolf Wind, dan berpisah dengan Yanubis dan guildnya. Namun, Luna yang bersama tim barunya sekitar 2 tahun kemudian berpisah juga karena ingin meneruskan pencariannya terhadap Gideoni dan tidak ingin merepotkan dan melibatkan mereka atas keinginan balas dendamnya. Kembali ke saat ini, Luna yang telah siuman dan kembali sehat. Ia dan rekannya ditraktir makan oleh om tersebut. Namun om tersebut yang sedang mengejar suatu kasus tentang obat iblis Smurf yang beredar di kalangan AI. Yang membuat AI yang tadinya baik mendadak menjadi kuat dan jahat, serta mudah dikontrol seperti zombie. Mendadak pulang dengan keadaan luka parah. Sedangkan Mirma yang sedang mencuri dompet di pasar, malah bertemu dengan Red, yang hendak membawanya kembali ke markas. Namun Mirma yang menolak mencoba untuk kabur, tapi berhasil ditangkap. Red yang berubah pikiran lalu membawa Mirma ke suatu tempat. Ternyata ia berniat untuk melakukan transaksi obat MF terbaru sebanyak 200 buah yang akan ditukarkan dengan Mirma. Di dalam ruangan tersebut telah dipenuhi oleh para anak buah Tuan Kurogi dan ada 2 robot AI di sampingnya. Pada saat transaksi akan dilakukan, tiba-tiba salah satu robot AI tersebut menyerang anak buah Tuan Kurogi. Ia menebas tangan pria tersebut mengakibatkan obat-obatan tersebut jatuh tergeletak. Ternyata ia adalah Gideoni, sang pemimpin ROAI. Ia dan para anak buahnya menyerah markas tersebut. Dalam sekejap mereka membunuh puluhan anak buah Tuan Kurogi yang ada. Kurogi yang terkejut dan ketakutan meminta salah satu robot AI yang tersisa di sampingnya untuk membantunya kabur. Namun ternyata AI tersebut juga adalah anak buah dari Gideoni. Ia lalu menghabisi Kurogi dengan cara memenggalnya. Gideoni dan para anak buahnya pergi meninggalkan Mirma. Ia meminta Mirma untuk segera meninggalkan tempat tersebut karena kobaran api yang semakin membesar sebentar lagi akan menghancurkan tempat tersebut. Di lain sisi Luna yang mendengar mengenai adanya transaksi obat MF di suatu pabrik yang tidak terpakai, bergegas ke sana. Setelah mendengar ledakan besar, ia yang sampai di sana dan berpapasan dengan Gideoni, berusaha untuk menyerangnya, namun dihentikan oleh anak buah Gideoni. Hingga Gideoni berhasil melarikan diri. Pertarungan Luna dan anak buah Gideoni berlangsung sengit hingga akhirnya, karena para polisi pasukan Fuzer yang hampir tiba menghentikan pertarungan mereka, anak buah Gideoni lalu melarikan diri. Sementara Mirma yang berhasil selamat dari kobaran api, akhirnya memutuskan mengikuti Luna yang diselamatkan oleh Om yang terluka, yang menjemput mereka dengan kendaraannya dan berhasil membantu mereka melarikan diri dengan melemparkan bom asap. Om tersebut lalu berpisah dengan Luna dan kawan-kawan. Mirma yang ingin menuntut biaya ganti rugi tetap mengikuti Luna dan Temis. Suatu hari Luna yang ingin pergi mencari informasi pergi ke suatu bar langganannya di kota untuk menemui Jack. Dan mendengar informasi yang mengejutkan bahwa Yanubis telah meninggal setelah terjadi pemberontakan di dalam guild. Dan Skutayer langsung diangkat menjadi guild master. Dan para hunter yang menolak dan keluar dari guild, mereka semua malah hilang tanpa jejak. Mendengar hal tersebut membuat Luna sedih dan murung.
Hingga suatu hari Mirma yang telah mendapatkan uang dari Luna hendak berbelanja ke pasar. Namun ia yang hendak ditipu dalam suatu permainan untuk melipat gandakan uang. Malah ditolong oleh Renu, Zepar dan Chloride, teman Luna terdahulu. Mereka senang akhirnya dapat kembali bertemu dengan Luna. Renu yang ahli menembak berharap Luna akan kembali dalam tim mereka. Berbeda halnya dengan Zepar si ahli bela diri yang masih kesal dengan kepergian Luna. Setelah kepergian Yanubis, mereka hidup dengan bersembunyi dari kejaran pasukan Skutayer. Sorenya di saat Zepar yang sedang sendirian ia terkepung oleh musuh dan kewalahan menghadapi pasukan Red bawahan Skutayer. Namun ia berhasil melarikan diri dan menemui Chloride dan Renu. Sayangnya, ternyata ia telah diikuti oleh pasukan-pasukan tersebut. Harus menerima kenyataan pahit kalau ternyata selama ini Renu berkhianat. Ialah yang selalu memberikan informasi mengenai keberadaan mereka. Ia yang akan menjadi tunangan Skutayer. Membuat Chloride dan Zepar ditangkap. Ia lalu berpura-pura terluka dan menemui Luna. Dan meminta pertolongannya. Sedangkan Mirma yang curiga meminta Luna untuk tidak pergi ke tempat yang Renu katakan sebagai markas guild tempat Chloride dan Zepar yang sedang ditawan. Luna yang bersikeras untuk pergi. Lalu masuk melalui ventilasi yang ada di atap rumah tersebut. Ia berhasil masuk dan menerobos pasukan yang sedang berjaga di depan pintu masuk. Ia lalu melepaskan borgol yang ada di tangan Zepar dan Chloride. Ternyata Red yang telah menyiapkan jebakan tersebut. Ia menyuruh para anak buahnya untuk pergi. Dan meninggalkan sebuah penjaga bertopeng yang berbadan besar dengan pistol besar di tangannya. Awalnya mereka kewalahan menghadapinya hingga Zepar dan Luna berhasil menghancurkan senjata dan topeng pria tersebut. Namun tiba-tiba terdengar suatu suara tembakan. Ternyata Zepar terkena tembakan dari pistol lain yang dibawa oleh pria tersebut. Luna terkejut karena mengenali pistol tersebut dan seketika topeng di wajah pria tersebut retak dan hancur. Mereka terkejut karena itu adalah Yanubis. Yanubis ternyata telah dicekoki oleh obat MF yang mampu membuat manusia menjadi boneka. Karena selama ini Yanubis yang dilaporkan meninggal bersama 7 orang lainnya di saat perburuan terakhir. Tidak pernah ditemukan mayatnya. Sehingga mereka hanya bisa percaya pada pengakuan saksi hidup yang ada pada saat itu. Yanubis yang telah menjadi manusia obat MF mulai menembak Chloride. Yang terluka pun terjatuh. Di saat Yanubis hendak menembak Luna, Renu lalu melindunginya. Karena selama ini Renu ternyata menyukai Luna. Renu yang tertembak lalu meminta maaf atas semua kesalahan dan perbuatannya. Karena informasi palsu yang ia berikan kepada Yanubis menyebabkan semua ini terjadi. Sebenarnya Luna telah mengetahui jebakan tersebut tapi ia memilih percaya kepada Renu hingga akhir. Renu yang menyesal dan tidak bisa mengembalikan semuanya. Kembali minta maaf kepada Luna dan akhirnya ia tewas. Luna yang marah dan sedih berusaha menghindari tembakan Yanubis. Ia yang berusaha menyadarkan Yanubis. Namun gagal akhirnya mengambil pedangnya dan menghunuskan ke arah Yanubis. Tusukan pedang tersebut yang berhasil mengenai dada Yanubis. Berhasil menyadarkannya. Namun ternyata tubuh Yanubis yang telah dimodifikasi telah dipasangin bom waktu. Red yang kembali ke markas. Sedang dimarahi oleh Skutayer karena tindakannya. Namun, tanpa disangka-sangka Red lalu menembak kepala Skutayer. Ternyata ia berniat untuk menjadi pemimpin guild mengantikannya. Yanubis yang sudah sekarat meminta Luna untuk mengantarnya ke mesin warp yang ada di gedung itu. Ia lalu mendorong Luna dan melepaskan pedang Luna yang menancap di dadanya. Lalu pergi meninggalkan Luna menuju ke tempat pertemuan Red. Ia lalu meledakkan rompi bom yang melekat di tubuhnya. Seketika ledakan besar pun terjadi. Themis dan Mirma yang cemas dan menyusul ke sana mendapati Luna yang sedih atas perjuangan Yanubis yang telah mengorbankan dirinya. Ia berkata kalau semua sudah selesai. Nah, komik ini terdiri dari 5 volume. Dikarang oleh Jung Suchul. Dan diterbitkan pada tahun 2004. Komik ini bercerita tentang perjalanan dan perjuangan Luna sebagai seorang hunter yang berburu AI sejenis robot yang bisa berbicara yang memiliki emosi dan pikiran bersama rekan-rekannya. Baik di masa lalu bersama Renu, Zepar dan Chloride. Dan di masa ini bersama Themis dan Deuri mobil keren ciptaan Themis. Ditambah lagi dengan kedatangan Mirma, gadis cantik yang telah dianggap sebagai rekannya. Bersama mereka berpetualang dan mengejar musuh bebuyutannya Gideoni. Sekian review saya hari ini. Terima kasih.